Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi saya solih dan solihah? Tadi pun ya, pagi hari ini kam haga belajar bahasa Lampung nak ya. Mari kam lestariko hewan badak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah memahami teks bacaan tentang mari melestarikan hewan badak. Menjawab pertanyaan tentang isi teks mari melestarikan hewan badak. Kemudian memahami ciri-ciri dan isi teks pantun bahasa Lampung. Baiklah, kita akan memulai kegiatan pembelajaran yang pertama. Umi akan membacakan teks mari kita lestarikan hewan badak. Silakan kalian simak, kemudian buka bukunya halaman 9 dan perhatikan baik-baik karena Umi akan membacakan teks dan sekaligus artinya. Mari kita lestarikan hewan badak. Di Taman Nasional Waikambas, selain gue ngelindungi gajah, yang munih pok ngelindungi hewan badak Sumatera atau Rhino Santuari. Kidang, kamu mesti ngedo izin khusus gue ngeliat badak-badak Sinji. Hewan badak Sumatera di bahasa Latin dicacak rhinoceros. Artinya, di Taman Nasional Waikambas, selain untuk melindungi gajah, juga untuk melindungi hewan badak Sumatera atau Rhino Santuari. Namun, kita harus memiliki izin khusus untuk melihat badak-badak ini. Hewan badak Sumatera dalam bahasa Latin disebut rhinoceros. Selanjutnya, wat moneh macam-macam jenis tetumbuhan flora saya dilestariko di Taman Nasional Waikambas Hina. Injo Avicennia marina, pidada, nipah, gelam, salam, rawang, ketapang, cemara laut, pandan, puspa, meranti, minyak jamoramin. Artinya, selanjutnya ada juga macam-macam jenis tumbuhan flora yang dilestarikan di Taman Nasional Waikambas ini, seperti Avicennia marina, pidada, nipah, gelam, salam, rawang, ketapang, cemara laut, pandan, puspa, meranti, minyak, dan ramin. Macam-macam flora hina ngebentuk pulan saibu manfaat gue uki ini hewan atau fauna jama manusia. Pulan rupa-rupa uki gue tetumbuhan jama hewan. Manusia, hewan, tumbuhan, tanah, batu, wai, hawa, kayak sungai, saiwat di lingkungan pulan saling memakhluk antara sai jama sai baki ini. Artinya, macam-macam flora itu membentuk hutan yang bermanfaat untuk kehidupan hewan atau fauna dan manusia. Manusia, hewan, tumbuhan, tanah, batu, air, udara, dan sungai yang ada di lingkungan hutan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kipulan cadang bela ditebang hulun dapat nimbulko bahaya kekeringan di musim kemarau, bahaya kebanjiran di musim hujan. Ulah sebab sina, kam saunyini wajib ngejaga jama ngelestariko tetumbuhan hina. Artinya, jika hutan rusak habis ditebang oleh orang, dapat menimbulkan bahaya kekeringan di musim kemarau dan bahaya kebanjiran di musim hujan. Oleh karena itu, kita semua wajib menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan itu. Baiklah anak-anak, tadi sudah selesai membaca teks mari kita melestarikan hewan badak. Untuk selanjutnya, pahamilah kosakata berikut Sinji. Melindungi artinya melindungi, ngedok memiliki, ngeliat
melihat, dicacak disebut, injuk seperti, pulan hutan, ukhikni hidupnya, wai air, hawa udara, cadang rusak. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu tentang pantun. Apa itu pantun? Pantun dalam bahasa Lampung disebut juga sagata atau adi-adi. Pantun atau sagata merupakan pantun Lampung yang berisi nasihat dan sindiran. Bersajak abe-abe, terdiri dari 2 bait pertama sampiran dan 2 bait akhir sebagai isi yang dimaksudkan. Sagata juga tergolong puisi lama bagi masyarakat Lampung. Perhatiko contoh berikut. Bulan baka tekang cuaca, nginaki bumi kak 3 pagi. Seni budaya patut dibina, budaya Lampung kenyen lestari. Ya, kita perhatikan ya, kita akan membahas sajak dari bait pantun berikut. Ya, 1 bait, ini namanya 1 bait, nah ya, 1 bait pantun terdiri dari 4 baris. Kemudian kita lihat untuk baris pertama bunyi akhirnya adalah cuaca dengan huruf A di ujung. Kita anggap sajaknya adalah A. Kemudian untuk baris yang kedua, nyinaki bumi kak 3 pagi, di bunyi akhirnya adalah I. Berbeda dengan bunyi yang pertama karena itu dianggap sajaknya B. Kemudian baris ketiga, bunyi akhirnya tibina, ujungnya A lagi, berarti sajaknya adalah A. Kemudian baris yang keempat, budaya Lampung kenyen lestari, pada kata terakhirnya adalah lestari, bunyi I, berarti sama dengan baris yang kedua, karena itu sajaknya B. Karena itu 1 bait pantun ini ya terdiri dari 4 baris dengan sajak AB. Ingat, 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris berikutnya merupakan isi. Untuk selanjutnya, anja raja basa kam kisok butungga, jama-jama kam caka bis ngebeli tapis, ngeliat tahi sigah penguntun kam bangga, saya sinati kagumi temui ki pakatuhis. Nah, kita akan analisis untuk bait kedua dari pantun ini. Ya, kata terakhirnya baris pertama berbunyi A, karena itu sajaknya A. Kemudian baris kedua berbunyi tapis is ya, berbeda dengan pertama karena itu kita anggap sajaknya adalah B. Kemudian baris ketiga bangga, bunyi akhir A lagi sama dengan baris pertama karena itu sajaknya A. Kemudian baris terakhir sina saiti kagumi temui ki pakatuhis, baris terakhir bunyinya turis is ya, karena itu sajaknya sama dengan baris yang kedua berarti B. Nah, ini maksudnya nak ya. Jadi paham, pantun itu terdiri dari 4 baris. Kemudian 2 baris pertama merupakan sampiran, 2 baris berikutnya yaitu baris ketiga dan 4 itu disebut isi. Ingat ya. Kemudian sajaknya adalah AB. Ya, itu penjelasan Umi tentang pantun dalam bahasa Lampung. Untuk selanjutnya, ciri-ciri pantun atau sagata. Kita simpulkan dari pembahasan yang tadi, ciri-ciri pantun atau sagata. Yang pertama, 1 bait terdiri dari 4 baris. Kemudian bersajak AB. Baris 1 dan 2 disebut sampiran,
baris 3 dan 4 disebut isi. Itu kesimpulannya nak ya. Untuk yang selanjutnya, jenis-jenis sagata. Sagata dalam bahasa Lampung ada 5 nak ya. Sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 4 dulu. Yang pertama sagata ngebabang atau disebut juga puisi pantun mengasuh anak. Kemudian yang kedua sagata bohaga, disebut juga puisi atau pantun percintaan. Kemudian yang ketiga sagata nangguh, yaitu salam dalam awal atau akhir kegiatan. Kemudian yang keempat sagata lelagaan, yang artinya sagata berolok-olok. Kemudian yang kelima sagata nyindir, yang artinya sagata untuk menyindir. Selanjutnya payu kambulati. Mari lestarikan hewan langka. Ini ada di buku cetak kalian nak ya. Kalian bisa lihat di buku halaman 12. Bait pertama, ini puisinya masih acak, pantunnya masih acak nak ya. Di Taman Nasional Waikambas tempatnya, kita lindungi hewan badak dan gajah. Bersama-sama naik bus lewat Sukadana dari Bandar Lampung ke Kota Gajah. Ini pantun ini belum berurutan. Nah, ini adalah latihan kalian, tugas kalian untuk mengurutkan pantun ini. Caranya bagaimana? Ingat, tadi pantun itu 2 baris pertama merupakan sampiran, 2 baris berikutnya merupakan isi. Jadi, baris pertama dan kedua itu hanya bersifat pengantar saja, sampiran saja. Isinya ada di baris ketiga dan keempat. Jadi, pantun ini mana yang bagian isi, mana yang bagian sampiran, ya kalian urutkan. Kemudian, jangan lupa sajaknya adalah AB ya. Itu pantun yang pertama. Kemudian yang kedua, singgah di Punggur belik buah naga, tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dari Bandar Lampung ke Kota Gajah, kita lestarikan hewan badak dan gajah. Ini juga sama, belum berurutan. Tugas kalian kerjakan di buku tulis bahasa Lampung kalian. Kemudian kalian catat terlebih dahulu, kemudian kerjakan latihan yang ada di bagian assignment ya. Ini cukupkan sampai di sini pembelajaran untuk materi bahasa Lampung hari ini. Paham lestariko bahasa Lampung. Kimak kam sapa lagi, kimak genta kapan lagi. Ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.